Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya akan menjelaskan terkait dengan sama bagaimana cara membuat neraca dan laporan laba rugi konsolidasi, gitu ya. Tapi dengan sedikit lebih kompleks sedikit ya, sedikit lebih kompleks. Oke, kita langsung lihat ke soalnya. Di sini PAM beli 80% aset neto SAN dengan harga 375.000. Nah, pada saat itu ekuitas SAN terdiri dari modal saham 300.000 dan laba ditahan 100.000. Selisih nilai dialokasikan ke paten. Nah, dari soal ini saja kita sudah bisa mengetahui bahwa apa? Kita harus cari dulu berapa sih fair value-nya? Fair value dari si SAN ini, perusahaan SAN ini fair value-nya berapa? Kalau 80% sama dengan 375. Kalau 100% berapa? Berarti 100% dibagi dengan 80%, ya. Saya tulis di sini, dikalikan dengan 375.000. Sehingga didapatlah angka 468.750. Berarti ini fair value. Fair value-nya siapa? Fair value-nya si SAN, gitu ya. Fair value-nya si SAN. Fair value-nya si SAN. Nah, kemudian kita cari, kita lihat nih, book value-nya berapa? Book value si SAN. Book value atau net asset atau pokoknya apa ya, nilai tercatat ya dari si SAN ini didapat dari mana? 300 dari modal saham ya, sama dengan 300.000 ya dari modal saham ditambah dengan laba ditahan sebesar berapa? 100.000. Sini bisa kelihatan. Ini di posisi berapa? 100% ketika dia 100%. Nilainya segini. Oke. Sehingga didapatkan apa? Didapatkan kita harus menandingkan fair value dibandingkan dengan book value. Teman-teman harus ingat rumusnya, ketika fair value lebih tinggi ketimbang book value, maka akan terjadi yang namanya goodwill positif. Dan sebaliknya. Namun di sini ada keterangannya, selisih nilai, maksudnya nilai fair value dan book value, ini akan dialokasikan kemana? Ke paten. Nah, berarti ini kita nggak namanya bukan goodwill lagi, tapi paten. 468.000 dikurangi dengan 400.000. Didapatlah angka patennya sebesar segini. Nah, 68.750. Itu ya, teman-teman ya. Nah, sehingga perhitungannya sebenarnya ini dari sini udah ke sini, udah saya atur ke sini. Kita dapat paten. Paten 68.750. Nah, ini untuk berapa tahun? Karena paten kan biasanya nilainya lebih dari 1 tahun ya. Ternyata ini untuk 10 tahun. Untuk 10 tahun. Nah, nanti ada perlakuan sendiri ini ya. Untuk apa? Untuk melakukan yang namanya jurnal eliminasi. Atau untuk, jurnal eliminasi atau penyesuaian. Nah, kemudian, tadi sesuai dengan soalnya, buatlah jurnal eliminasi. Maka kita akan mengeliminasi. Jurnal eliminasinya seperti apa? Capital stock 300.000. Dari mana, Bu? Ya, dari sini. Ini kan sama dengan apa? Capital stock, RE itu sama dengan apa tadi? Book value-nya. Ini kan 300 book value-san. Book value-nya 400. Terus patennya juga akan dieliminasi. 68.750. Tandingannya apa? Akun kontranya investment in SAN dan NCI equity. Dapatnya dari mana, Bu? Untuk investment in SAN-nya, investment in SAN ya berapa duit yang dibayarkan oleh si PAM. Ini artinya investment in SAN tuh berapa duit sih yang dibayarkan dari induk ke anak untuk beli anaknya sebesar 375.000. Kemudian
NCI equity. NCI equity itu apa? Saham minoritas. Didapat dari mana? Kalau dari sini gampang saja. 300 ditambah 100 ditambah 68.700 dikurangi 68.750. Maaf ya teman-teman, belibet. Dikurangi dengan 375.000. Sehingga didapatkan saham minoritasnya sebesar 93.750. Nah, setelah itu kita akan menjurnal apa lagi, Bu? Kita akan menjurnal yang namanya patennya. Patennya itu berapa sih? 10 tahun, Bu. Dari mana informasinya nih? Ada di sini. 10 tahun. So, kalau 10 tahun, 68.750. Kalau 1 tahun berapa? Karena kan ini laporannya dibuatnya nggak per 10 tahun ya, tapi tahunan gitu ya. Berarti kalau untuk tahun ini, 68.750 dibagi dengan 10. Ini apa namanya? Jadilah angka sebesar 6.875. Nah, ini fungsinya sekali lagi teman-teman, ini mirip seperti jurnal penyesuaian yang bagian apa depresiasi. Fungsinya sama banget. Kok depresiasi kan apa kan biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi. Kalau ini juga sama, other operating expense sama paten, di mana ini nanti fungsinya sama. Paten itu kan aset ya, dia harusnya di bagian apa? Debit. Ini nanti fungsinya adalah untuk mengurangi dari aset tetapnya, atau aset tak berwujud, aset tak berwujud, paten. Nah, setelah itu kita menghitung apa lagi, Bu? Kita akan menghitung ini. Apa namanya, bagian laba NCI expense-nya. Nah, ini bagian labanya itu adalah 20%. Didapat dari mana 20% ya kan? Tadi yang belinya 80%, berarti saham minoritasnya hanya 20%. Nah, ini bagian labanya kok 20.000, Bu? Iya, 20.000 didapat dari laba ditahan, tadi yang ada di soal, dikalikan dengan bagian presentasi dari saham minoritas, 20%. Amortisasi patennya dapat dari mana, Bu? Dapat dari sini. Nah, ini dibagi dengan 20%, ya, dikalikan dengan 20%, maksudnya dibagi dengan 10 tahun. Ya, sehingga didapat angka 1.375. Nah, ini ketemulah kita NCI expense atau biaya untuk saham minoritas. Biayanya berapa? 18.625. Itu ya teman-teman. Nah, informasi ini, ya, informasi jurnal eliminasi ini nantinya akan masuk di neraca konsolidasi. Dan yang ini akan masuk di mana? Akan masuk di yang namanya laporan laba rugi untuk yang expense. Biaya ini kan bakalan masuk di mana? Ya, bakalan masuk expense ini yang sudah saya kasih bold warna hitam. Ini akan masuk di pertanyaan untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu membuat kertas kerja konsolidasi laporan laba rugi konsolidasi. Sehingga ini dapat sales-nya 1 juta, ini dari soal tadi ya. Teman-teman bisa tengok di sini, ini sama plug 200 dan 100. Kemudian adjustment atau eliminasinya ini sama seperti sebenarnya kayak yang soal yang kedua ya. Ini expense-nya 6.875 dari sini. Dan muncul NCI expense segini. Sehingga didapatlah net income konsolidasi 1.400.000 atau pendapatan dikurangi dengan beban, intinya kan gitu kan. Pendapatan atau sales-nya berapa? 1.400, bebannya COGS atau HPP-nya 800.000 dikurangi bermacam expenses-nya yang berasal dari, kan ini soalnya sederhana, maka expenses-nya berasal dari patennya saja, sehingga didapatlah angka segini, 306.875, dan NCI expense-nya sebesar 18.625. Sehingga didapatlah net income 274.500. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan
untuk menyusun laporan, konsolidasi, pokoknya intinya laporan keuangan konsolidasi ini mirip seperti ketika kita membuat laporan keuangan pada akuntansi pengantar. Bedanya ini, kesamaannya gitu ya, kesamaannya ini, ada adjustment or elimination. Kalau dulu kan ada jurnal penyesuaian, kalau yang ini ada tambah adjustment, jurnal penyesuaian, dan juga jurnal eliminasi. Sekali lagi, jurnal eliminasinya itu apa saja, Bu, yang harus dieliminasi atau yang harus dihapuskan? Yaitu akun-akun yang bersifat resiprokal. Nah, sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tetap semangat untuk belajar akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.